Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat kasih sayang yang telah Allah berikan, kita masih dapat menghirup udara segar untuk menjalani segala aktivitas dengan baik. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk dalam kelompok Asyabul Badar dan juga merupakan salah satu Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 khalifah yang dipandang oleh umat Islam sebagai pemimpin yang adil dan diterima secara luas dalam sejarah Islam. Utsman bin Affan berasal dari Bani Umayyah yang tergolong dalam suku Quraisy, suku yang menjadi penguasa Mekah pada masa itu, dan beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang kaya dan sukses. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memeluk Islam pada masa awal dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki peran penting dalam sejarah Islam karena menikahi 2 putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua perkawinan tersebut menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mertua Utsman bin Affan. Selama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, umat Islam mengalami perluasan wilayah yang signifikan. Beliau memerintah selama sekitar 12 tahun. Salah satu prestasi kepemimpinannya adalah penyusunan naskah Al-Quran dalam bentuk yang lebih terorganisir dan standar. Utsman juga menggagas pembangunan masjid-masjid di daerah penaklukan Islam, termasuk Masjidil Aqsa di Palestina. Utsman bin Affan termasuk di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau juga menjadi 6 orang anggota surga, dan salah seorang Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin. Namun, pada kepemimpinan Utsman bin Affan diwarnai oleh konflik dan pertentangan yang akhirnya mengakibatkan penyerangan oleh sekelompok pemberontak di Madinah dan mengakibatkan pembunuhan terhadap dirinya. Sebagai orang yang dihormati oleh umat Islam dan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, beliau terkenal sebagai seorang yang dermawan dan soleh, serta termasuk dalam 10 orang yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, Utsman bin Affan memiliki banyak peran dan kontribusi dalam sejarah Islam, termasuk dedikasinya dalam menyebarkan agama Islam, keberanian dalam perjuangan, serta kebijaksanaannya sebagai khalifah. Dari kisah hidup dan teladan moralnya terdapat banyak hal yang dapat dijadikan teladan bagi kita. Berikut, filosofi dari kehidupan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dilahirkan pada tahun 579 Masehi di Mekah. Beliau berasal dari Bani Umayyah yang tergolong dalam suku Quraisy, suku yang menjadi penguasa Mekah pada masa itu. Nasab beliau adalah Utsman bin Affan, bin Abi As, bin Umayyah, bin Abdusyam, bin Abdu Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nador, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Dari nasab beliau, Utsman bin Affan memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan keponakan dan juga menjadi menantu Rasulullah dengan menikahi kedua orang putrinya, yaitu Ruqayyah, dan kemudian setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi putri lainnya yang bernama Ummu Kulsum. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat yang sangat pemalu. Beliau merupakan orang yang menghargai dan menjaga kesopanan dalam berinteraksi dengan orang lain. Seperti dalam hadits berikut ini, orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar, yang paling pemalu adalah Utsman, yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Muadz bin Jabal, yang paling hafal tentang Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab, dan yang paling mengetahui ilmu waris adalah Zaid bin Sabit. Setiap umat mempunyai seorang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Hadits riwayat Ahmad dalam musnadnya. Utsman adalah seorang yang rupawan, lembut, mempunyai janggut yang lebat, berperawakan sedang, mempunyai tulang persendirian yang besar, berbahu bidang, rambutnya lebat, dan bentuk mulutnya bagus. Az-Zuhri mengatakan, beliau berwajah rupawan, bentuk mulut bagus, berbahu bidang, berdahi lebar, dan mempunyai telapak kaki yang lebar. Meskipun memiliki penampilan fisik yang menarik, akan tetapi kelembutan dan kesopanannya juga menjadi bagian dari karakternya. Utsman bin Affan adalah seorang yang lembut dengan sikap santun dalam berinteraksi dengan orang lain dan perhatian terhadap perasaan orang lain.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar masuk tapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus, lalu Umar masuk engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Akan tetapi, mengapa ketika Utsman masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Penting untuk diingat bahwa meskipun penampilan fisik Utsman sangat rupawan, akan tetapi hal tersebut bukanlah fokus utama dalam menghargai dan mengenal beliau. Kisah hidup, keberanian, kebijaksanaan, dan dedikasinya dalam menyebarkan Islam serta peran pentingnya dalam sejarah Islam adalah hal-hal yang lebih substansial dalam menghormati dan mengenang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, sejak usia muda, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan kaya. Beliau telah meraih kekayaan melalui bisnis perdagangannya, termasuk perdagangan barang berharga seperti sutra. Utsman bin Affan terkenal karena kemurahan hati dan kebajikannya bahkan sebelum beliau memeluk Islam. Sebelum memeluk Islam, Utsman bin Affan diberitahukan oleh bibinya yang berkata, "Berbahagialah, engkau akan mendapatkan kemuliaan 3 kali berturut-turut. Kemudian 3 kali, dan 3 lagi. Kemudian 3 lagi, sampai sempurna 10. Engkau akan mendapat kebaikan, dan dijaga dari kejahatan. Demi Allah, engkau akan menikahi gadis suci nan cantik. Engkau masih jejaka dan menemukan perawan." Utsman keheranan mendengar kata-kata dari bibinya tersebut, sehingga beliau pun bertanya, "Bibi, apa yang baru saja Anda ucapkan?" Bibinya menjawab, "Utsman, engkau orang yang bijak dan fasih. Ia adalah seorang nabi dengan beberapa bukti yang diutus membawa agama yang hak. Ikutilah dia, janganlah kamu menyembah berhala." Bibinya berkata lagi, "Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah yang datang untuk mengajakmu menyembah Allah. Pusatnya lentera, ucapannya benar, agamanya membawa keberuntungan, perintahnya menjadi keselamatan, semua musuh akan tunduk padanya, teriakan karena terluka oleh tombak tidaklah guna, batu akan hancur, dan tombak-tombak akan terpasang." Kemudian beliau merenungkan apa yang dikatakan bibinya. Hal ini menunjukkan tentang pentingnya memiliki harapan yang tinggi, percaya pada potensi diri sendiri, dan berusaha untuk meraih kemuliaan dalam segala aspek kehidupan. Karena keyakinan dalam potensi diri dapat mendorong seseorang untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Setelah beberapa waktu kemudian, Utsman bin Affan menemui Abu Bakar untuk berkonsultasi mengenai apa yang telah diberitahukan bibinya tentang Rasulullah. Setelah mendengarnya, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, apa yang telah dikatakan bibimu itu benar. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Allah telah mengirimnya sebagai utusan untuk semua makhluk. Apa engkau ingin mendatanginya dan mendengarkan sesuatu darinya?" Utsman menjawab, "Baiklah." Mereka pun berangkat untuk menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seyogianya sangat diperlukan mencari nasihat dari orang yang lebih berpengalaman dan bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Mengikuti petunjuk yang benar dan mendapatkan pengetahuan dari orang-orang yang lebih berpengetahuan dapat membantu kita dalam perjalanan hidup dan keputusan-keputusan yang penting. Begitu Utsman bin Affan dan Abu Bakar bertemu Rasulullah dan mendengarkan sabda beliau, maka Utsman segera memeluk Islam dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Keputusan Utsman bin Affan ini menunjukkan keberanian dan keyakinannya dalam menyembah Allah dan mengikuti ajaran agama yang membawa kebaikan dan keberuntungan. Hal ini mengajarkan kita pentingnya memiliki keberanian dalam mengambil keputusan yang tepat, meskipun mungkin ada tantangan dan perubahan yang harus dihadapi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi salah seorang dari as-sabiqunal awalun, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama-tama memeluk Islam dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyebarkan agama dan memperjuangkan kebenaran. Mereka adalah teladan yang diikuti oleh generasi-generasi Muslim berikutnya dalam semangat keberanian, ketekunan, dan pengabdian mereka terhadap agama. Pentingnya berkomitmen untuk menyebarkan kebaikan, memperjuangkan kebenaran, dan mengabdikan diri dalam perjuangan agama. Dengan begitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berusaha menjadikan dirinya sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat dan mengambil peran aktif dalam menyebarkan nilai-nilai yang baik.
Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah. Betapa pentingnya kontribusi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam mendukung dakwah Islam dan kesejahteraan umat muslim. Tindakan beliau dalam mendermakan harta dan sumber daya untuk mendukung kampanye militer, menunjukkan kesetiaan dan komitmennya terhadap agama dan perjuangan umat Islam. Seperti saat Perang Tabuk, Perang Zaturiko dan Perang Ghatafan berkecamuk, di mana Rasulullah memimpin perang, Utsman dipercaya menjabat wali kota Madinah. Saat Perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk Perang Tabuk, nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Selain itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membeli mata air dari seorang lelaki suku Ghifar seharga 35.000 dirham, kemudian beliau mewakafkannya untuk keperluan umum. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Kontribusi Utsman bin Affan yang melibatkan sumbangan harta benda dan kekayaannya untuk kepentingan dakwah dan kesejahteraan umat muslim menunjukkan kepemimpinan dan keberanian dalam berbuat kebaikan. Sikap beliau ini mencerminkan nilai-nilai kedermawanan, keadilan, dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. Tindakan beliau ini sangat inspiratif bagi umat muslim dalam berbagi kekayaan mereka dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. Utsman bin Affan merupakan contoh teladan dalam kedermawanan dan kontribusi sosial, serta beliau perlu untuk diingat dan dihargai sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memberikan sumbangsih besar dalam memperjuangkan agama Islam dan kesejahteraan umat muslim. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Terdapat 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri. Sehingga hanya tinggal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, suara masyarakat cenderung memilih Utsman untuk menjadi khalifah yang ketiga. Maka diangkatlah Utsman yang berusia 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 24 Hijriah. Utsman menjadi khalifah di saat pemerintah Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Selama masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau melakukan berbagai langkah penting untuk memperluas dan meningkatkan infrastruktur Islam. Salah satu langkah tersebut adalah perluasan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Langkah ini diambil untuk mengakomodasi jumlah umat Islam yang semakin bertambah, terutama selama ibadah haji. Dalam hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman akan kebutuhan umat dan komitmen untuk memperluas fasilitas keagamaan guna meningkatkan pelayanan kepada umat. Selain itu, Utsman bin Affan juga mencetuskan kebijakan keamanan yang berdampak positif bagi rakyatnya. Beliau membangun bangunan khusus untuk mahkamah, sehingga proses pengadilan tidak lagi dilakukan di dalam masjid. Ini membantu memisahkan fungsi keagamaan dan administrasi hukum, meningkatkan efisiensi dan keamanan di masyarakat. Hal ini mencerminkan pentingnya memisahkan dan mengorganisir fungsi-fungsi pemerintahan agar berjalan secara efisien dan teratur. Menempatkan pengadilan di luar masjid juga menunjukkan pentingnya menjaga kesucian dan sakralnya tempat ibadah. Utsman bin Affan juga memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan menaklukkan Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, dan Rhodes. Selain itu, beliau juga membentuk angkatan laut yang kuat untuk memperkuat posisi Islam di lautan. Salah satu jasa terbesar Utsman bin Affan adalah kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Sebelumnya, Al-Quran tersebar dalam berbagai lembaran tulisan yang tersebar di berbagai wilayah. Dalam upaya memastikan keseragaman dan keautentikan Al-Quran, Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan semua salinan Al-Quran dan menghasilkan satu mushaf resmi yang diadopsi oleh seluruh umat muslim. Langkah ini sangat penting dalam menjaga kesatuan dan konsistensi dalam penyebaran ajaran Islam. Ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang visioner, berani mengambil inisiatif, dan berupaya memperluas pengaruh dan nilai-nilai Islam.
Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, selama masa jabatannya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga menghadapi tantangan dan konflik internal. Beberapa pejabat yang diturunkan dari posisi mereka merasa sakit hati dan bersekongkol untuk merencanakan pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung oleh pemberontak selama 40 hari yang dimulai pada bulan Ramadan hingga bulan Zulhijjah. Pemberontak memberikan dua ultimatum kepada beliau, yaitu mengundurkan diri atau dibunuh. Meskipun Utsman bin Affan memiliki kekuatan untuk mengusir pemberontak, beliau memilih untuk tidak menumpahkan darah sesama umat Islam. Pada bulan Zulhijjah 35 Hijriah, para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada akhirnya, Utsman bin Affan menjadi korban pembunuhan oleh kelompok pemberontak yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakan beliau. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan adalah hasil dari pengepungan rumahnya yang berlangsung selama 40 hari. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat pada hari Jumat 18 Dzulhijjah 35 Hijriah. Setelah wafat, Utsman bin Affan dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah, tempat pemakaman bagi para sahabat Nabi dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Pembunuhan Utsman bin Affan merupakan peristiwa tragis yang memiliki dampak yang mendalam dalam sejarah Islam. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan mengingatkan kita akan tantangan dan konflik yang dapat muncul dalam sebuah kepemimpinan. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kestabilan internal, memelihara persatuan, dan menangani konflik dengan bijaksana dan berkeadilan. Meski begitu, pengabdian dan jasa-jasa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam memperkuat Islam, memperluas wilayah kekuasaan, meningkatkan keamanan, dan mengumpulkan Al-Quran adalah bagian integral dari warisan beliau dalam sejarah Islam. Meskipun menghadapi tantangan dan akhir yang tragis, kontribusi beliau terus dihargai dan diingat sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin yang berperan penting dalam pengembangan agama dan peradaban Islam. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, demikian video kali ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.